Bismillah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih atas atas kesempatan kesempatan yang telah yang diberikan telah diberikan kepada saya sebagai moderator pada kelompok ini. pada kali ini. Pada kali ini Kami akan kami membahas akan membahas tugas yang diberikan yang diberikan tentang tentang pemilihan prosesor terbaik menurut mahasiswa menggunakan metode analytical hierarchy process. Kami dari Kami dari kelompok kelompok 5 5 yang beranggotakan empat orang. 4 orang. Yang pertama, Muhammad Husnul Yakin dengan NIM 231098. Yang kedua, Leonardo Erikson Odi dengan NIM 231100. Yang ketiga, Ahmad Farid Marsuki dengan NIM 231101. Yang keempat, Rafael Parirak dengan NIM 231103. Saya masuk. Konsep dasar, saya persilahkan kepada saudara Leo Odi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Konsep dasar analytical hierarchy proses HP adalah metode pengambilan keputusan yang bertujuan menyederhanakan permasalahan kompleks menjadi hierarki yang lebih terstruktur. Konsep dasar HP adalah membagi masalah ke dalam tingkatan hierarki yang terdiri dari tujuan utama di tingkat paling atas, diikuti oleh kriteria dan sub-kriteria di tengah, serta alternatif solusi di tingkat bawah. Dengan struktur ini, mengambil keputusan dan dapat lebih mudah mengevaluasi setiap elemen berdasarkan perbandingan pasangan, pairwise comparison. Kelebihan, salah satu keunggulan utama HP adalah kemampuannya menyederhanakan keputusan kompleks dengan memecahnya menjadi elemen-elemen kecil dengan struktur hierarki. Pengambilan keputusan dapat lebih fokus pada setiap elemen dan mengintegrasikan data kualitatif maupun kuantitatif secara sistematis. Hal ini membuat HP cocok digunakan untuk beberapa jenis masalah, baik yang melibatkan banyak kriteria maupun yang memerlukan penilaian subjektif. Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas dalam mengevaluasi banyak kriteria dan subkriteria secara simultan. Dengan adanya mekanisme perhitungan bobot, HP memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang memiliki prioritas tinggi sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem evaluasi konsistensinya juga membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Kekurangan. Namun, HP memiliki kekurangan, terutama pada aspek subjektivitas. Karena metode ini bergantung pada penilaian manusia, hasilnya dapat dipengaruhi oleh bias atau persepsi individu yang tidak akurat. Kesalahan kecil dalam perbandingan berpasangan dapat menyebabkan hasil akhir yang kurang representatif. Selain itu, jika jumlah kriteria dan alternatif terlalu banyak, kompleksitas matriks perbandingan dapat meningkat secara eksponensial, membuat metode ini sulit diterapkan. Kelemahan lain adalah sensitivitas terhadap inkonsistensi. Meskipun CR membantu mengukur konsistensi, nilai CR yang tinggi dapat membuat keputusan menjadi kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, penerapan AHP memerlukan perhatian khusus terhadap akurasi input dan data, serta pemahaman mendalam mengenai konteks masalah yang sedang dianalisis. Selanjutnya, saya akan membacakan prinsip dasar. Yang pertama, decomposition. Decomposition atau dekomposisi mendefinisikan persoalan dengan cara memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur dan digambarkan dalam bentuk hierarki. Yang kedua, comparative judgment.
Comparative judgment adalah menentukan elemen dengan membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan skala penilaian perbandingan berpasangan. Yang ketiga, synthesis of priority adalah tahap dari matriks perbandingan yang selanjutnya dibuat eigenvektor untuk mendapatkan local priority. Perbandingan terhadap perbandingan berpasangan disintesis untuk memperoleh keseluruhan atau global priority. 4. Konsistensi. Dalam pembuatan keputusan, mengetahui seberapa baik konsistensi merupakan hal yang penting karena penelitian tidak menginginkan keputusan berdasarkan konsistensi yang rendah. Seperti yang kita lihat, tahapan AHP memiliki 12 tahapan, di mana tahapan yang pertama mengidentifikasi masalah, yang tahapan kedua menyusun hierarki dan permasalahan yang dihadapi, tahapan ketiga membuat matriks perbandingan berpasangan dari setiap kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Tahap 4 menormalisasikan matriks. Yang kelima, tahapan kelima menghitung nilai bobot kriteria dan mengalihkan nilai matriks berpasangan. Tahapan keenam menghitung dengan bobot. Konsistensi. Menghitung konsistensi. Tahapan keenam menghitung konsistensi bobot. Tahapan ketujuh menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio, yaitu CR. Tahapan kesembilan membuat matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif pada setiap kriteria. Tahapan 10 mengulangi tahap keempat, tahap 8 untuk setiap kriteria. Tahapan ke-11 menghitung perkalian bobot kriteria dan alternatif yang telah dihitung. Dan tahapan yang terakhir melakukan perankingan. Nah, di sini kami menentukan alternatif yang pertama Intel Core i9, yang kedua Intel Core i7, yang ketiga Intel Core i5, yang keempat Intel Core i3, yang kelima AMD Ryzen 9, yang keenam AMD Ryzen 7, yang kedelapan Ryzen 5, 8 Intel Pentium, yang 9 Intel Celeron, dan yang ke-10 AMD Athlon. Kedua, kriteria. Kami memiliki 4 kriteria. Yang pertama harga, performa, daya tahan, dan konsumsi daya. Nah, berikut bagian Bagan hierarki seperti pada gambar. lanjut lagi. Oke, sudah nih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Husnul Yakin. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi pada penerapan metode ini kami menyebarkan kuesioner kepada 42 mahasiswa yang mayoritas menggunakan laptop dan komputer. Dan untuk tugas mereka dan hasilnya menunjukkan bahwa harga menjadi kriteria prioritasnya. Selanjutnya, kuesioner kedua diisi oleh 28 responden untuk menentukan nilai perbandingan antar kriteria dan alternatifnya. Dan setelah mereka data tersebut, kami memperoleh nilai perbandingan yang ditampilkan dalam tabel berikut. Nah, seperti yang kita telah lihat ya, harga tetap merupakan prioritas utamanya dan disusul oleh konsumsi daya di prioritas kedua dan performa sebagai prioritas ketiga dan daya tahan sebagai prioritas terakhirnya. Nah, di sini kita kan akan menentukan bobot kriteria. Selanjutnya kita akan melakukan normalisasi pada tabel sebelumnya, di mana hasil normalisasinya kita itu
menjumlahkan hasilnya pada masing-masing kolom, terus kita bagikan pada jumlahnya pada masing-masing tabel. Dan hasilnya kita bisa lihat pada pada tabel berikut ini. Lanjut, lanjut. Lalu di sini untuk menentukan bobotnya kita itu rata-ratakan masing-masing baris untuk menentukan bobot masing-masing dari kriteria gitu. Terus dan ini adalah hasil dari pembobotan pada bagian kriterianya, dan di mana harga memiliki angka 0,09, terus performa 0,101 gitu, dan daya tahan memiliki angka 0,096 dan seterusnya. Dan konsumsi daya juga memiliki nilai 0,11. Nah, di sini kita ketika kita mau menghitung konsistensi, kita menggunakan rumus yang dimana di bagian ini kita ingin menghitung konsistensi yang dimana kita menggunakan rumus hitung A kali WT, yang dimana T-nya kita bisa dapatkan dengan cara seperti yang dilihat pada halaman ini. Dan di mana I per N dikalikan dengan sigma elemen KI pada A kali WT, terus dibagi dengan elemen KI pada WT-nya. WT itu merupakan rata-rata, sedangkan A-nya adalah matriks perbandingan. Wow, bagus juga nih. Iya, di sini direkam. Hmm. Coba aku bilang. Terus pada kita untuk menghitung indeks konsistensinya, hasil dari T-nya kita masukkan ke CI yang ini. Yang dimana T dikurang N, terus dibagi N dikurang 1. Lanjut lagi. Terus untuk setelah itu, setelah kita mendapatkan CI-nya, nah di sini kita langsung bagikan dengan nilai RI atau random index-nya. Di mana random index-nya tergantung dari berapa jumlah alternatif atau jumlah kriterianya. Yang seperti kita lihat di sini RI N yang digunakan itu adalah RI 4. Yang dimana menggunakan nilai RI 0,9. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk menguji konsistensinya, kita itu menentukan ketika jika CI-nya sama dengan 0, maka A-nya itu sudah konsisten. Tetapi jika CI dibagi RIN-nya kurang dari 0,1, maka A-nya itu sudah cukup konsisten. Dan jika CI dibagi RIN lebih besar dari 0,1, maka A sangat tidak konsisten. Terus lalu pada kriteria ini seperti yang kita lihat ya, hasil CI-nya itu berada di 0,01, yang berarti kita harus melalui tahap yang dimana kita membagikan CI dengan RI-nya. Nah, di sini CI dibagi RI adalah CI-nya itu 0,01097-nya itu dibagi dengan RI yang keempat tadi, yaitu 0,9. Salah. Terus karena hasilnya di bawah 0,1, maka kita dapat mengatakan bahwa perbandingan matriks berpasangan di atas sudah cukup konsisten. Lalu pada tahap-tahap selanjutnya, pada pembobotan alternatif, pembobotan pada alternatif, pada kriteria harga maupun kriteria yang lainnya, itu caranya semua sama. Seperti yang pertama ini, kita buat tabel perbandingannya terlebih dahulu, lalu lanjut, lanjut, lanjut. Lalu kita melakukan normalisasi seperti dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita lanjut dong. Lalu kita melakukan pembuatan dengan merata-ratakan masing-masing baris. Lalu. Kalau bilang malah itu lanjutnya. Lalu kita menghitung konsistensinya yang dimana pada alternatif ini yang pada kriteria harga itu perbandingan matriks berpasangannya sangat tidak konsisten karena hasil CI bagi RI-nya itu melebihi 0,1. Lalu kita melompat ke bagian kriteria performa dan kita mendapatkan tabel perbandingan dari kuesioner-kuesioner sebelumnya yang itu seperti ini yang terlihat. Terus
eh, kita melakukan apa namanya? Normalisasi. Kita melakukan normalisasi dengan menjumlahkan semua masing-masing kolom, terus kita bagikan pada masing-masing bagian baris per kolom gitu. Terus lalu kita lakukan lagi apa? Pembobotan dengan merata-ratakan semua masing-masing baris, lalu kita lakukan lagi pengujian konsistensinya, yang dimana pada bagian alternatif pada bagian kriteria performa ini hasil CI dibagi RI-nya kita dapat menentukan bahwa perbandingan pada matriks berpasangannya sangat tidak konsisten karena melebihi 0,1. Terus kita lanjut lagi di bagian kriteria. Kenapa itu? Nah, terus pada bagian kriteria daya tahan, kita dapat tabel perbandingan pada yang saya tampilkan saat ini, yaitu tabel perbandingannya seperti yang ini. Terus kita melakukan normalisasi pada tabel tersebut seperti tahap-tahap sebelumnya. Kita lakukan normalisasi lagi agar mendapatkan total satu, hasilnya semua masing-masing kolom itu satu. Lalu, ay. Menentukan bobot masing-masing alternatif dengan merata-ratakannya. Jadi kita rata-ratakan masing-masing baris pada masing-masing bobot gitu. Pada masing-masing alternatif tapi. Terus kita lakukan konsistensinya lagi yang dimana kita dapatkan nih di bobot kriteria itu, pada kriteria daya tahan itu, kita dapatkan bahwa perbandingan matriks berpasangannya sudah cukup konsisten. Lalu pada kriteria konsumsi daya, kita dapat tabel perbandingan seperti ini. Lalu kita lakukan lagi normalisasi kepada tabel kriteria konsumsi daya ini sehingga kita mendapatkan hasil tersebut dan kita lakukan lagi pembobotan dengan merata-ratakan masing-masing baris dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Kencangnya. Oke. Nah, dari situ. Itu dulu. Nah, setelah kita menormalisasikannya, kita melakukan penjumlahan rata-rata pada masing-masing baris untuk mendapatkan bobot pada masing-masing alternatif pada kriteria konsumsi daya. Dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Lalu, kita kembali lagi menguji konsistensinya yang dimana pada kriteria konsumsi daya ini, kita mendapatkan bahwa perbandingan matriks berpasangannya sangat tidak konsisten karena melebihi 0,1. Terus, untuk melakukan perankingan, kita di sini mengalihkan antara bobot kriteria dan bobot alternatif. Kita melakukan perkalian matriks pada kedua bagian ini. Terus setelah kita kalikan semua antara bobot kriteria dan bobot alternatif, akhirnya kita mendapatkan hasil yang seperti pada saat ini. Yang dimana setelah kita mendapatkan hasil akhirnya semua, kita dapat menentukan bahwa eh, intercaleron adalah yang paling memenuhi berdasarkan dari semua alternatif yang lainnya. Dan dimana intercaleron itu menjadi salah satu prosesor lah yang paling direkomendasikan untuk pada penelitian kali inilah. Oke, selebihnya mohon dimaafkan ya kalau memang kurang. Jadi selanjutnya saya berikan kepada Farid kembali. Jadi kesimpulan pada materi kami berdasarkan hasil analisis menggunakan metode analytical hierarchy proses yaitu AHP, kami menentukan bahwa proses pengambilan keputusan dapat disederhanakan dengan menguraikan permasalahan ke dalam hierarki yang terdiri dari tujuan, kriteria, dan alternatif.
Dengan membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa prosesor Intel Celeron adalah pilihan terbaik untuk mahasiswa dalam kasus ini. Pemilihan ini didasarkan pada bobot tertinggi yang diperoleh dari perhitungan kriteria dan alternatif. Oke, lanjut lagi. Cukup sekian Cukup sekian yang yang kami sempat paparkan. lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan. kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak banyak terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.